Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, pembacaan kali ini adalah hasil dari tarikan energinya si dia ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana sih saat ini si dianya ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Sagittarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oke. Berikutnya ada di situ, wow, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di sini. Nah, kemudian ada itu, kemudian ada di situ, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini. Wow, wow, wow. Nah, jadi begini ya. Kalau maksudnya dari si dia ini saat sekarang dengan kalian ya, dengan kamunya ya, Sagittarius. Kalau bisa itu tuh ya hubungan kalian nggak usah lagi terlalu mendapatkan energi ekstra dari si dianya gitu ya. Jadi kayak dia tahu maksud dan tujuannya kamu itu tuh baik ke dia gitu ya Sagittarius ya. Nah jadi kayak ketika menjadi seorang pasangan, dia ngelihat bahwa kamu itu tuh adalah pasangan yang hampir sempurna lah ya. Kamu itu pasangan yang hampir sempurna di matanya dia. Jadi kayak dia tahu banget bahwa kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, kamu ingin mempertahankan hubungan dengan dia, gitu. Dan ya di sini sikap sabarnya kamu sudah sangat luar biasa banget ya, menurut si dianya Sagittarius, gitu. Jadi padahal ada beberapa momen yang dia sadari bisa menjadi momen pertengkaran yang berlarut-larut dengan kamu, gitu. Nah, tetapi dia melihat bahwa kamu lebih memilih untuk calm down, ya. Kamu memilih untuk kemudian gencatan senjata, gitu, ya. Jadi kayaknya memang maksud tujuannya kamu itu tuh sangat terbaca jelas adalah memiliki hubungan yang harmonis dengan si dianya, gitu. Jadi kalaupun kamu marah, namun kamu tidak marah-marah, gitu ya. Berantemnya hari ini berkelanjutan sampai besok, lanjut lagi sampai lusa, panjang lagi sampai minggu depan, lanjut lagi sampai bulan depan. Nah, menurut dia kamu tidak dengan style seperti itu ya. Cepat kamu nampaknya ingin ngajak rujuk, ngajak damai, ngajak tenang lagi gitu. Nah, jadi dia disitulah melihat bahwa ya kamu tuh baiklah jadi seorang pasangan. Walaupun dia bisa menjadi troublemaker dalam hubungan kalian, gitu ya, dia adalah sumber masalah dalam hubungan kalian. Tapi dia sadari bahwa dia sebagai sumber masalah itu bisa kamu counterbalancing, gitu loh. Jadi tetap bisa menjaga relationship ini tuh menjadi kondusif, gitu ya. Dan memang di sini tuh kayak ada pengakuan ya, bahwa kalau dia lihat-lihat, kalau dia hitung-hitung sendiri, bahwa cintanya kamu itu kepada dia jauh lebih besar daripada cintanya dia kepada dirimu. Jadi kayaknya dianya itu tuh tahu diri di sana ya, bahwa kamu itu tuh udahlah yang baik banget gitu dalam relationship kalian. Sementara dianya masih bisalah dikatakan di level buruk gitu ya. Dia di level buruknya gitu. Makanya di sana kayak dia tuh ada juga rasa kasihan sama kamu ini, gitu loh. Dia kasihan ketika kamu memilih untuk bersama dengan dia. Itu tuh artinya kamu akan banyak berkorban, ya. Kamu akan banyak berkorban dalam hubungan kalian. Sementara kualitas pengorbanan yang sama, kayaknya dia tahu itu tuh nggak ada di dalam dirinya. Semacam kayak dia masih memikirkan diri dia sendiri. Sementara kamunya sudah memikirkan tentang kalian, kamu dan dia, gitu.
Kalau dia masih dalam posisi aku lagi mikirin dirinya aku sendiri. Nah gitu. Nah jadi itulah datang rasa iba tadi juga sama kamu ya. Kasihan kamunya. Gitu. Apa yang kamu lakukan dalam hubungan kalian itu tuh kayak tidak bisa dibalas tunai sama si dianya. Nah makanya ada ini pemikirannya dia, apa memang kamu harus dilepas saja ya, supaya kemudian kamunya itu bisa dapat kesempatan berjumpa dengan seseorang yang lebih mampu menghargai kamu, yang lebih mampu memperlakukan kamu dengan sepantasnya. Nah seperti itu. Nah sudah ada nih kepikiran dari si dianya, gitu ya. Jadi kayaknya bagian kamu, hidupnya kamu itu tuh sudah layak. Hidup yang bikin kamu lebih banyak tertawanya, yang mendatang kalau dari hitungan-hitungan ekonominya ya, kamu itu tuh sudah layak dengan orang yang lebih kaya, dengan orang yang lebih setia, dengan orang yang lebih penyayang, gitu ya, dengan orang yang mau memperdulikan kamu. Kamu tuh sudah pantas punya kehidupan yang demikian, gitu. Karena kalau dia mengikat kamu, dia nggak bisa ngebahagiain kamu di situ ya, gitu. Jadi akhirnya kayak seolah-olah dianya itu tuh menarik kamu turun ke bawah. Dia jadi kayak orang yang seperti jahat ya, menghalang-halangi kamu, gitu. Menghalang-halangi kamu untuk kamu boleh mendapatkan kebahagiaan. Nah gitu. Jadi kayak seperti ada dia sedang mau gentle di sini, sedang mau gentle untuk kemudian merelakan kamu pergi, gitu. Dan dia akan mulai di sini tuh mau belajar ini, mari lihat ya, untuk mengarah-ngarahkan kamu supaya kamunya itu tuh sadar, gitu, bahwa dia ini tuh bukan orang yang terbaik bagi kamu. Setidaknya begitu energi dia saat sekarang ya. Kamu harus disadarin gitu loh. Kamu harus dibuat mengerti, gitu, bahwa kalau dengan dia kualitas hidup baik itu bisa-bisa menjadi sebuah hal yang sulit untuk boleh kamu dapatkan, gitu. Nah di sana ya, makanya kalau dia kamu lihat bertingkah, jadi tingkahnya dia itu maksudnya dia, biar kemudian kamu kapok nih sama dia. Nah ketika kamu kapok sama dia, maka kamu ngeh bahwa kamu harus menjauh dari dia, bahwa kamu harus mikirin dirinya kamu sendiri. Nah di sana ya, kamu harus mikirin dirinya kamu sendiri. Dia bukan pilihan yang baik untuk kamu ambil. Nah gitu. Sebab bisa-bisa juga memang, ini maaf aja ya, kalau untuk perasaan cinta itu, Marlet, kenapa ya nggak ada dari si dianya ya? Nggak ada ini perasaan cintanya dia sama kamu. Jadi terlepas dari apa sih status kalian saat sekarang, suami istri kah, atau masih pacaran, atau mungkin hanya teman tapi mesra, ya HTS gitu. Nah tetapi itu tadi, perasaan cinta itu tuh Marlet kok kayaknya nggak ada ya di dalam dirinya si seseorang ini, gitu. Tapi perasaan sayang sama kamu pasti ada. Makanya tadi tuh nggak tegaan kalau untuk melihat kamu kemudian menderita gara-gara dia. Nah di situ. Apalagi jika misalnya nih ya, kamu menggambarkan tentang masa depannya kalian berdua. Waduh, bisa-bisa itu tuh jadi seperti justru motivasi bagi dia, biar dia bisa segera hilang dari hidupnya kamu, biar kamu nggak yang terlarut kepada angan-angan masa depannya kamu itu dengan dia. Soalnya kalau kamu terlarut, kesian nanti kamu patah hati,
Di sana. Karena maksud dan tujuannya kamu yang baik seperti itu tuh ternyata bukan begitu maksud dari si dianya. Kalau untuk memaksakan diri ya, berpura-pura sajalah hidupnya dia ini tuh ngikutin kamu. Nah, tapi di sana itu tuh kok kayak dia juga berontak jiwanya dia gitu loh. Di sana. Jadi gini ya, kayak misalnya ini mari kasih analoginya ya bagi kamu yang mungkin masih belum dapet nih apa yang mari maksudkan. Dia ini tuh anak singkong gitu ya. Nah, dari seumur hidupnya dia makanan yang dia sukai adalah singkong. Nah, tapi ternyata kamu ngasih pizza sama dia. Makanan-makanan western gitu. Lu nggak cocok ke lidahnya. Tahu dia, oh makanan western mah mahal. Gitu ya, mahal di sana. Makanan elit gitu ya. Makanan orang high class misalnya. Nah, tetapi lidahnya dia mah cuman singkong doang. Nah, gitu. Gitu dianya. Nah, di sana ya. Jadi bukan, makanya tadi kata Mari, bukannya dia nggak tahu bahwa kamunya itu tuh sangat baik dalam relationship ini. Gitu ya. Tetapi bukan itu yang dia cari. Gitu. Namanya dia nggak ada rasa sama kamu ya. Nggak ada rasa. Jadi nggak kuat juga dia nih kalau untuk berlama-lama dengan kamu. Batinnya dia tersiksa, gitu ya. Dan dia berpotensi akan menyakiti kamu gitu loh. Kalau dia masih berpura-pura untuk betah dalam hubungan kalian ini di sana. Jadi alangkah baiknya memang menurut seseorang ini sudah saatnya kamu disadarkan hanya memikirkan dirinya kamu sendiri. Di situ. Kalau bisa hubungan kalian itu tuh bahkan ini agak ekstrim dia ya. Dia benar-benar menghilang aja dari kamu. Jadi benar-benar dia memerdekakan kamu dengan hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi untuk ceritanya silaturahmi pun menurut dia kayaknya nggak usah lah. Nggak usah ada silaturahminya. Karena kalau ada silaturahminya ngeri-ngerinya. Nanti kamu ini tuh ngarep lagi sama dianya. Nah, gitu ya. Di sana. Jadi kerinduannya dia adalah membebaskan kamu ya dan membebaskan diri dia sendiri. Gitu. Karena menurut dia itu adalah pilihan yang paling terbaik. Gitu loh. Jadi bisa-bisa mulai dari sekarang kamu akan melihat ini ya. Ada semakin menjauh dia, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menghindar gitu ya. Jadi ya dalam dunia nyatanya aja contohnya gini. Jika kemudian dia tadinya selalu merespon chattingnya kamu, nanti dia mulai itu ya memperlambat respon chattingnya dia. Nah nanti lambat laun, jadi bisa itu tuh kayak nggak ada lagi dia mau merespon kamu. Nah, kalau kamu nanti itu tuh bisa melihat dia mengelak, menghindar, bikin alasan, ya nanti dia kamu lihat bisa bikin banyak alasan, gitulah, supaya dia bisa jauh dari kamu, gitu. Jadi kayak akan ada beberapa itu tuh lambat laun ya, pelan-pelan dia, biar nggak ngasih hentakan sama kamu, ya. Kasih hentakan kayak tiba-tibanya dia ngacir, dia ngilang. Kesian juga kamunya gitu. Tapi tentu ya lambat laun yang dia anggap apa yang dia anggap lambat laun ini itu tuh tentu saja sesuai dengan tolak ukurnya dia ya. Bukan sesuai dengan tolak ukurnya kamu. Gitu. Tapi dia akan berusaha di sini supaya nggak langsung plak gitu, matahin hatinya kamu. Nah di sana jadi kayak membiasakan dirinya kamu dulu nih ya, melewati hari-harinya kamu pelan-pelan tanpa dia, gitu maksudnya dia di sana ya. Jadi yang kayak masih ingin memilih dia, masih ingin boleh dianya itu tuh memilih
hidup yang mana sih, hidup seperti apa sih yang mau dia jalani. Dan dia juga ingin kamu juga seperti itu. Ya, kamu masih mau memilih yang lain-lain di luar sana. Jadi jangan hanya kemudian terkonsentrasi kepada relationship dengan si dianya gitu loh. Jadi bahkan jika kamu belum berharap sampai kepada pernikahan, kamu hanya kayak berharap untuk pacaran. Tapi menurut seseorang ini harapan kayak gitu tuh pun kayaknya udahlah nggak usah gitu. Karena nanti dari pacaran terus kamu pengen naik level lagi nih ke hubungan pernikahan. Nah untuk sementara ini dia melihat bahwa hubungan level pernikahan itu bukanlah level yang ingin dia usahakan bersama dengan kamu. Nah, di situ ya. Jadi ya bisa-bisa tanpa kamu sadari, ya Sagittarius, kamu ini tuh sedang mencinta sendiri, gitu. Dan ya tentu itu bahaya untuk kamu, gitu kan? Jadi kalau menurut dia memang dia ini tuh lagi milih single ini, mari lihat. Jadi maksudnya dia nggak mau, memang nggak ada urgensinya dia untuk misalnya nambah pasangan jika sebenarnya dia ini tuh sudah punya pasangan. Atau kemudian dianya itu tuh memang belum ada urgensinya dia untuk segera mengganti status dari yang tadinya single menjadi double, menjadi berpasangan. Gitu ya, jadi couple-an. Nah, belum mau dia, belum ada memang gitu niatannya dia, kayak orang yang pengen aku dengan diriku sendiri aja lah gitu loh. Nah, masih ingin bebas-bebas. Jadi bukannya karena dianya itu tuh sudah tertarik ya sama laki-laki lain menggantikan kamu, sama perempuan lain untuk ngegantiin kamu, bukan. Memang orang ini tuh lagi pengen jomblo, lagi pengen sendiri gitu loh di sana. Dia mungkin masih pengen untuk yang ke hobinya dulu habis-habisan ya, mau ke karirnya dia dulu. Nah itu bisa. Jadi kok kayaknya di mata dia kalian ini tuh kurang kompatibel lah, kurang kompatibel. Bukan karena ada salah dari kamu, bukan ada kurang dari kamu, cuman bukan itu yang dia cari. Dan lagi-lagi, toh perasaan kalau dilihat cintanya dia memang kan tadi kayak kata Maria, ini kan belum ada ke kamu, gitu loh, belum ada ke kamu. Jadi tidak ada dorongan dari dalam diri itu, tidak ada dorongan, tidak dapat dia chemistry-nya kalian. Dia tahu kamu berusaha baik, tapi nggak ngena gitu. Belum ngena ke hatinya dia perihal tentang kamu. Jadi jangan-jangan memang takdirnya kalian hanya jodoh untuk bersama sebentar ya. Nah di situ ya, bukan menjadi jodoh untuk selama-lamanya. Nah, di sana ya. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya Sagittarius biar kita cari tahu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah barang tentu hanya akan menunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial W. Ada wanita, O ada orang, M ada maju, J ada jalan, T ada telur, C ada capung, P ada panda, S ada satu, Y ada yoyo, H hati, L lampu, F fajar, kemudian N ada nanti. Nah, masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin di sini. Ada energi dari Taurus, ada energi dari Virgo, dan berikut ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.